Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Summa halawatul musyahadah. Summa lagi. Summa artinya kemudian dalam waktu yang cukup lama dia akan bisa merasakan manisnya musyahadah kepada Allah itu. Nah, ini sudah tingkatan yang disebut tingkatan ujung atau akhir perjalanan seseorang murid tadi. Jadi kada akan bisa seseorang itu sampai kepada lezatnya musyahadah kalau dia belum merasakan lezatnya ibadah zahir, lezatnya ibadah batin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, la yashruku nurun fil qalbi idza kana al qalbu birrazaili mashhuna. Tidak akan memancar cahaya Islam, cahaya iman di dalam hati bila mana hati itu dengan hal-hal yang kotor penuh. Bila hati kita ini dipenuhi dengan sifat-sifat yang kotor, maka cahaya iman Islam itu kada akan bisa memancar. Maka artinya manisnya ibadah itu kada akan bisa kita rasakan. Contohnya yang kotor-kotor di dalam hati kita ini kahubbid dunia, seperti mencintai dunia. Nah, orang yang masih mencintai dunia itu kada akan bisa merasakan manisnya sembahyang. Kenapa sebabnya? Karena pikirannya dunia. Orang yang hubbud dunia, mencintai dunia itu kada akan bisa merasakan manisnya baca Quran. Paling mampu sajus sehari, paling kawal belum puasaan juga. Bisa-bisa kada mampu sajus sehari, karena begitu pahitnya Al-Quran di hati orang yang hubbud dunia itu. Wazikir, manisnya zikir, kada akan dapat manis zikir kalau hati kita dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia ini. Wa hubbil jah, suka kedudukan, kepangkatan. Warriasah, suka kepemimpinan. Nah, orang ini dalam hatinya ingin agar jadi pemimpin. Orang yang ingin dalam hatinya agar punya kedudukan yang tinggi. Orang yang di dalam hatinya ingin mencapai dunia sebanyak-banyaknya. Nah, orang-orang seperti ini hatinya dipenuhi dengan hal-hal itu, maka cahaya iman, cahaya Islam kada akan memancar dari hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ghairiha min ma'asil qalbi, dan yang selain daripada itu, daripada maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Kal hikdi, seperti dendam. Nah, orang yang dendam kada akan bisa merasakan manisnya ibadah. Apalagi wal hasadi, orang yang dengki, kada akan bisa merasakan manisnya ibadah. Wa iradati syarr lil ghair, orang yang menghendaki kejahatan kepada orang lain, itu pun kada akan bisa dapat manisnya ibadah. Orang yang menghendaki jahat orang lain, dia menghendaki orang lain itu rugi, dia menghendaki orang lain itu susah, dia menghendaki orang lain itu sengsara. Dia hanya menghendaki dirinya yang makmur, hanya dirinya yang beruntung, hanya dirinya yang menang. Nah, ini ngarannya adalah menghendaki kejahatan kepada orang-orang lain. Nah, ini sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Bila hati kita ada berkehendak untung, hanya kita, orang lain rugi, nah ini sudah iradatus syarr, menghendaki kejahatan kepada orang lain. Yang penting seorang untung, orang lain kayak apa kada tahu urusannya. Nah, ini ngarannya sudah mementingkan diri sendiri. Itu termasuk ma'asil qalbi, maksiat dalam hati kita. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi sifat-sifat itu, sifat-sifat yang tersebut tadi
Itulah yang menyebabkan cahaya-cahaya itu kada bisa menyinari hati kita, kada bisa menyinari anggota tubuh kita, sehingga segala ibadah yang dipardukan, yang disuruh oleh Allah itu terasa berat untuk kita laksanakan, terasa susah melaksanakan ibadah kepada Allah karena hati kita dipenuhi itu tadi. Akibatnya cahaya iman, cahaya Islam kada bisa menerangi. Qala Wahb bin al-Wardi wa qad su'il ayajidu lazzata ta'ah may ya'si. Wahab Ibnul Wardi sungguh ditanya orang, apakah bisa mendapatkan lezatnya taat orang yang maksiat itu? Orang yang maksiat itu apakah bisa mendapatkan lezatnya sembahyang, lezatnya tahajud, lezatnya zikir? Bisalah orang maksiat? Qal, beliau menjawab, wala manham. Jangankan orang yang maksiat, orang yang mencita-cita maksiat kada akan bisa mendapatkan manisnya ibadah itu. Jangankan orang maksiat, orang yang hendak maksiat saja sudah dihukum Allah dengan dicegahnya manisnya ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada di zaman dahulu sebelum zaman Nabi kita, seseorang ini munajat kepada Allah, ya Allah, seringkali aku berbuat maksiat kepada Engkau, tetapi Engkau tidak pernah menghukum aku. Sekian banyak maksiat yang aku lakukan kepada Engkau, Engkau tidak menghukum aku, ya Allah. Allah menjawab dengan jawaban, wahai hambaku, apakah selama ini engkau merasakan lezatnya ibadah kepadaku? Nah, si hamba tadi menjawab, tidak wahai Tuhan. Tuhan berkata, itulah hukuman yang kuberikan kepada engkau. Jadi kalau kita merasa ibadah itu pahit, merasa ibadah itu kada nyaman, merasa zikir itu kada nyaman, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita akibat banyaknya dosa yang kita perbuat itu. Nah, antara lain dosa-dosa yang ada di dalam hati kita itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.